Sementara di tengah kenaikan pajak bumi dan bangunan di sejumlah daerah, Menteri Keuangan Sri Mulyani ingatkan pentingnya membayar pajak. Sri Mulyani juga tekankan bayar pajak sama mulianya dengan membayar zakat dan wakaf. Menggunakan zakat, wakaf, pada dasarnya mereka yang mampu harus menggunakan kemampuannya, karena di dalam setiap rezeki dan harta yang kamu dapatkan ada hak orang lain. Bukan ustazah ya dalam hal ini. Tapi ini karena Menteri Keuangan juga dalam setiap rezeki Anda ada hak orang lain. Caranya hak orang lain itu diberikan, ada yang melalui zakat, ada yang melalui wakaf, ada yang melalui pajak. Dan pajak itu kembali kepada yang membutuhkan. Tidak hanya di Pati, kenaikan pajak bumi bangunan juga terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Sementara itu Menteri Keuangan Sri Mulyani samakan bayar pajak dengan zakat dan wakaf. Selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi menarik dan juga terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya, Kevin Pakan. Inilah Pemimpin Rakyat, Pemimpin Beraksi, Rakyat Awasi. Pemirsa, meski demonstrasi besar-besaran menuntut Bupati mundur telah digelar, namun Bupati Pati menolak untuk mundur. Menurutnya dirinya dipilih secara konstitusi dan tidak bisa mundur atau dimakzulkan begitu saja. Awas air mata atau air itu loh. Usai unjuk rasa besar-besaran yang digelar warga, DPRD Kabupaten Pati, Jawa Tengah menggelar sidang paripurna dadakan. Sidang yang dihadiri oleh perwakilan warga ini menyepakati pembentukan panitia khusus atau pansus hak angket untuk makzulkan Bupati Pati Sudewo. Seluruh partai setuju, termasuk Partai Gerindra yang merupakan partai Bupati Sudewo. Bupati Pati Sudewo pun menghormati keputusan DPRD Pati. Namun Sudewo tekankan dirinya tak akan mundur lantaran pemilihan dirinya sebagai bupati sesuai konstitusi. Ya, itu kan hak angket yang dimiliki oleh DPRD. Jadi saya menghormati hak angket tersebut. Tuntutan kan sudah disampaikan tadi. Kalau saya kan dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan secara demokratis. Jadi tidak bisa saya harus berhenti dengan tuntutan itu. Harus mundur dengan tuntutan seperti itu. Semuanya ada mekanismenya. Sebelumnya, ratusan warga Pati berunjuk rasa di depan gedung DPRD Kabupaten Pati Rabu kemarin. Mereka menuntut Bupati Pati untuk mundur. Unjuk rasa pun berlangsung ricuh. Massa melemparkan botol dan gelas air mineral ke aparat. Situasi semakin memanas karena massa memaksa masuk ke dalam gedung DPRD. Dalam unjuk rasa, massa juga sempat memukul mundur barikade polisi. Polisi berupaya bertahan dari benda-benda yang dilempar pengunjuk rasa. Sejumlah pengunjuk rasa ada juga yang berupaya untuk menghalau agar tidak terjadi aksi main hakim sendiri. Diketahui sejumlah polisi terluka akibat terkena lemparan pengunjuk rasa. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ada momen menarik yang viral di media sosial di mana usai ricuh unjuk rasa di gedung DPRD Pati kemarin, sejumlah peserta aksi dan juga polisi bersalam-salaman dan bermaafan. 22 pengunjuk rasa yang sempat ditangkap pun telah dibebaskan. Dalam video yang viral ini, mereka momen mengharukan usai unjuk rasa di depan gedung DPRD Pati. Pengunjuk rasa bersalaman dengan aparat yang berjaga. Mereka juga saling bermaaf-maafan. Meski sempat memanas, unjuk rasa memprotes Bupati Pati berakhir secara kondusif. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menyayangkan situasi yang terjadi di Pati. Pemerintah pusat juga ingatkan semua pejabat publik untuk berhati-hati dalam berbicara di depan publik. Ada teguran nggak? Ya, kalau dari sisi itu makanya berkali-kali kami ya selaku pemerintah pusat berulang kali menghimbau bahwa sebagai pejabat-pejabat
publik ya, di level apapun, baik di pusat, di provinsi maupun di daerah, kita harus menyadari bahwa kita perlu berhati-hati di dalam menyampaikan segala sesuatu, apalagi menyampaikan sebuah kebijakan-kebijakan yang itu akan berdampak kepada masyarakat gitu. Tentunya itu. Pemirsa, ternyata kenaikan pajak bumi dan bangunan tidak hanya di Pati. Sejumlah daerah menaikkan PBB-nya lebih dari 100%. Bahkan di kota Cirebon kenaikan mencapai 1000%. Saya tidak mau dengan protes, Pak. Saya sudah protes. Ya, saya tidak mau tawar-menawar, saya bukan. Di Jombang, Jawa Timur, kenaikan PBB mencapai 400%. Warga pun mulai bersuara. Fatah Rohim, warga desa Pulau Lor, Kabupaten Jombang, Jawa Timur ini protes dengan membayar pajak menggunakan 1 galon penuh uang koin. Dirinya tak terima bila sebelumnya PBB hanya sebesar Rp400.000 per tahun. Sejak tahun 2024 lalu, pajaknya naik menjadi Rp1.300.000. Bentuk kekecewaan saya dengan adanya biasanya per tahun 400 menjadi 1.350.000, ya kan? Itu kan saya protes waktu itu. Nah, ternyata acuannya itu saya tanya kepala dinas, ternyata dari acuan tersebut mau ngacu pada tahun 2002, katanya ada appraisal. Siapa yang appraisal? Kepala desa. Nah, sekarang mungkir, bukan kepala desa, pihak ketiga. Kenaikan pajak yang tidak wajar juga dirasakan Anis Purwaningsih, nenek 63 tahun, warga desa Sengon, Jombang, Jawa Timur. Dirinya kaget begitu menerima tagihan pajak tanah dan rumah yang biasanya Rp300 hingga Rp400.000 per tahun, kini melonjak menjadi Rp3,5 juta. Di Semarang, Jawa Tengah, kenaikan PBB juga mencapai 400%. Seorang lansia, warga Paran Kauban, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, kaget saat menerima surat pemberitahuan pajak bumi dan bangunan tahun 2025. Jika pada 2024 lalu, tagihan PBB rumahnya hanya Rp161.000, namun tagihan tahun ini melonjak lebih dari 400% yang mencapai Rp872.000. Tukima pun telah mengajukan keberatan kepada pemerintah setempat, namun sayangnya hingga kini belum mendapat jawaban. Tidak hanya itu, ternyata kenaikan PBB juga terjadi di berbagai daerah. Kenaikan pajak di Jombang, Jawa Timur antara 400 hingga 1.202%. Sementara di kota Cirebon, kenaikan PBB mencapai 1000%. Warga di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, kenaikan mencapai 400%. Di Pati, Jawa Tengah, sebelum diprotes warga, kenaikan mencapai 250%. Sementara di Bone, sempat beredar isu kenaikan mencapai 300%, namun langsung direvisi, PBB pun naik hingga 65%. Tim Liputan Ayus melaporkan. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengecek kondisi satwa hingga fasilitas di kebun binatang Ragunan. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengecek kondisi satwa di kebun binatang Ragunan. Salah satunya adalah harimau putih miliknya yang bernama Raja. Harimau ini adalah perpaduan antara Benggala dan Siberia. Tidak hanya itu, ia juga mengecek fasilitas yang ada di sana. Pramono pun meminta sejumlah fasilitas pengunjung diperbaiki. Salah satunya dengan menambah kantong parkir. Satu, dari mulai yang kecil-kecil urusan parkir. Masih banyak yang kemudian parkirnya pada kalau lagi rame masuk ke dalam dan itu sangat mengganggu. Maka saya meminta kepada kepala dinas yang menangani ini untuk segera dipersiapkan parkir bertingkat untuk mobil. Tadi kalau untuk motor kan sudah ada. Sehingga dengan demikian dalam waktu dekat pasti akan. Nyanyikan lagu nasional PSSI akan dikenakan royalti. PSSI pun menolak untuk membayarnya. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia menolak tegas aturan pemberlakuan royalti terhadap lagu nasional yang diputar pada laga Timnas Indonesia. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi menilai lagu Indonesia Raya dan Tanah Airku yang kerap diputar sebelum dan sesudah pertandingan Timnas Indonesia di stadion memiliki makna mendalam. Lagu-lagu kebangsaan ini menjadi perekat dan pembangkit nasionalisme serta memicu semangat juang.
Yunus juga meyakini sang pencipta lagu ikhlas dan tidak berharap imbalan karena lagu-lagu perjuangan itu ditujukan untuk anak bangsa. Sebelumnya, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional memberi klarifikasi terkait royalti penggunaan lagu kebangsaan Indonesia Raya dalam acara komersial. Menurut LMKN, lagu Indonesia Raya tidak termasuk dalam kategori lagu berbayar karena telah berstatus public domain atau milik publik. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah alihkan sistem distribusi pupuk untuk petani ke Koperasi Desa Merah Putih. Wakil Menteri BUMN Kartika Wiroatmojo menyatakan, Koperasi Desa Merah Putih membantu petani untuk mendapatkan pupuk lebih cepat. Jadi sebenarnya dari awal tahun kita tuh baru merubah kelembagaan distribusi pupuk, Pak. Jadi itu termasuk tugas saya pertama kemarin waktu jadi Wamen. Jadi memang Pak Presiden ingin distribusi pupuk itu ditransformasi. Jadi dulu itu distribusi pupuk itu ada namanya D1, D2, D3, D4. Ya. Terus kemudian sebelum kita membagi itu ada SK Gubernur, SK Bupati. Jadi panjang prosesnya itu. Jadi kadang-kadang itu pupuk baru bisa dibagikan bulan Mei, bulan Juni. Dan disimpan di kepala desa kan? Udah lewat masa tanam gitu. Nah kemarin itu akhirnya kita rubah regulasinya. Januari 1 itu kita buktikan, Januari 1 kita udah bisa bagi. Nah itu ada dua isu. Pertama isu itu mengenai pendaftaran, itu namanya DRDKK. Nah itu kemarin tuh kita bangun sistem Gapoktan itu mendata ulang lagi dan langsung sistemnya online dengan pupuk Indonesia dengan Kementerian Pertanian. Jadi penerima subsidi pupuk yang eligible itu listnya Januari udah dapat. Dan tidak perlu lagi SK Gubernur, SK Bupati lagi, langsung otomatis. Oh jadi dipotong ya Pak ya itunya ya? Jadi langsung, jadi Gapoktan langsung ke Kementerian Pertanian langsung, dan langsung diserahkan ke PT Pupuk Indonesia langsung. Yang kedua, distribusinya tadi, pupuk Indonesia tidak harus lagi melalui Permendaknya dirubah juga. Permendaknya tadi kan harus ada D1, D2. Jadi misalnya contoh nih, saya waktu itu pergi ke gudangnya di Sutarjo gitu ya. Itu sawahnya mungkin cuma beda 1 kilo, 2 kilo dari gudangnya pupuk. Tapi karena ada peraturan distributor 1, distributor 2 itu, dia muter dulu ke gudangnya distributor 1, gudang distributor 2, baru bisa masuk ke sana. Nah, sekarang dengan ada Kopdis ini otomatis menjadi titik serahnya distribusi pupuk subsidi. Titik serah ini kan pengecer. Oh mantap. Nah jadi akan nambah 80.000 titik serah ini. Jadi akan ditambah outletnya. Jadi kalau tadinya mungkin orang harus naik motor. Pemerintah akan mulai uji coba Payment ID. Namun pemerintah pastikan Payment ID tidak untuk memata-matai warga. Sistem Payment ID akan menyatukan semua transaksi keuangan dalam satu identitas pembayaran yang terhubung dengan NIK dan MPWP. Meski pemerintah bisa memantau semua transaksi perbankan warganya, namun Presiden Prabowo pastikan Payment ID tidak untuk memata-matai warga. Jangan istilahnya itu kemudian memata-matai begitu kan, agak kurang pas, tetapi bahwa yang harus dilihat ini adalah semangatnya ya, segala sesuatu yang itu berkenaan dengan apalagi ada transaksi-transaksi, nah itulah yang kemudian harus bersama-sama kita monitor. Bahwa hasil monitornya itu peruntukannya untuk apa, itulah yang kemudian diatur. Tentunya kan tidak sembarang. Payment ID terdiri dari kombinasi 9 huruf dan angka menggunakan kode unik berbasis NIK. Payment ID menggabungkan berbagai saluran pembayaran, seluruh transaksi bank, dompet elektronik, pinjol resmi, hingga pembayaran menggunakan kris akan terpantau oleh pemerintah. Tak hanya itu, nantinya lembaga keuangan bisa memantau penghasilan, pengeluaran, pinjaman, dan riwayat transaksi setiap penduduk Indonesia. Namun BI menjamin keamanan data penggunanya. Ketika pengguna meninggal dunia, Payment ID otomatis nonaktif. Tak hanya itu, akses ke Payment ID atas izin pemilik data. Payment ID dibuat untuk melacak transaksi mencurigakan, mulai dari penipuan maupun aktivitas lainnya. Payment ID juga bisa memastikan pemberian bansos tepat sasaran. Pemirsa, ada momen menarik saat Wapres Gibran mengantar undangan untuk Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno. Ajudan Wapres Gibran ditegur lantaran Gibran dan rombongan membuka alas kaki saat masuk ke rumah. Itulah momen saat Tri Sutrisno menegur Pas Pampres. Saat itu ia sedang mengantar Gibran ke halaman rumah.
Namun, Tri melihat ternyata sejak tadi di ruang tamu, Gibran dan rombongan buka sepatu masuk ke rumahnya. Ia pun jengkel dan menegur pengawal Gibran. Menurut Tri Sutrisno, rumahnya bukan masjid hingga tak boleh buka alas kaki. Bukan masjid, tahu ya. Bukan masjid di rumah, nggak boleh buka satu. Kunjungan Gibran ke rumah Tri Sutrisno untuk mengantar undangan peringatan HUT ke-80 RI. Gibran disambut langsung Tri Sutrisno dan istri serta anaknya. Selain karena perkara lepas alas kaki masuk ke rumah, banyak pihak menganggap pertemuan Gibran dan Tri Sutrisno ini menandakan desakan pemakzulan sudah selesai. Mengingat Tri Sutrisno salah satu yang menandatangani petisi itu. Jajaran karyawan Sekretaris Kabinet merayakan Hari Kemerdekaan ke-80 RI lebih awal. Seskap Teddy Indrawijaya hadir langsung dalam peringatan HUT ke-80 RI. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Pemimpin Rakyat hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Saya Kevin Pakan dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Sampai jumpa. Kegiatan bekerja apapun harus gembira. Bisa? Kalau prinsip saya tugas pimpinan itu 3. 1. Pekerjaan semuanya lancar. 2. Yang bekerja semuanya bahagia. Yang ketiga, semuanya sejahtera dan gembira. Kegiatan bekerja apapun harus gembira. Bisa?